Om Swastiastu. Selamat siang, dokter dan juga teman-teman. Baik, di sini kami dari SGDA 1 akan mempresentasikan student project yang berjudul Ukus Statis. Next. Baik, kami dari SGDA 1 beranggota 12 orang. Next. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Ngevita Mirkadiani dengan 3 digit NIM terakhir 177 yang akan mempresentasikan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di mana ulkus statis merupakan 80% dari total ulkus ekstremitas. Nah, di mana menurut penelitian oleh Logen and Portley, dari 600 pasien dengan ulkus pada ekstremitas inferior ditemukan penderita ulkus statis yaitu 76%, sedangkan ulkus arteri ditemukan 22%. Dan ditemukan 10-20% mengalami atau menderita kedua dari ulkus tersebut. Nah, ulkus statis ini merupakan penyakit yang sering kambuh dan berlangsung minggu sampai tahunan, di mana ulkus statis ini muncul karena ketidakmampuan dari katup vena pada masal gastrocnemius yang menyebabkan status vena dan hipertensi, sehingga terjadinya perubahan mikrosirkulasi dan iskemia pada jaringan. Nah, pada pasien dengan ulkus statis ini sering mengeluhkan nyeri tumpul pada ekstremitas bawah dan mengalami kemerahan dan pada kulit dan adanya varises vena. Nah, berdasarkan dari penjelasan tersebut akan lebih dipaparkan lebih jelas pada student project kali ini dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Miriam Wolangare dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, di mana ulkus statis adalah penyebab paling umum dari kehilangan kulit ketebalan penuh kronis pada tungkai bawah. Ulkus atau kawah ini yang berkembang di area di mana sirkulasi lambat dan pembuluh darah vena tidak kompeten sehingga darah vena tidak mengalir dengan baik dari kaki kembali ke jantung. Darah yang kembali ke pembuluh darah membangun tekanan, dan jika tidak diobati, peningkatan tekanan dan kelebihan cairan di area yang terkena itu dapat menyebabkan terbentuknya luka terbuka. Sekian, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nanggung Danika Bengkara Putra dengan nomor akhir 235. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi. Jadi ulkus statis ini merupakan salah satu bentuk ulkus di ekstremitas bawah yang memiliki angka kejadian tertinggi, sekitar 75% sampai 80% dari total kasus ulkus ekstremitas bawah itu merupakan kasus dari ulkus statis, dan pada suatu penelitian di Spanyol ditemukan bahwa prevalensinya diperkirakan 0,5 sampai 0,8% dan berlipat ganda pada pasien berusia di atas 65 tahun dengan insiden 2-5 kasus baru per 1.000 populasi per tahun. Next. Nah, kemudian dari etiologinya sendiri, ulkus statis ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tekanan yang tinggi pada pembuluh darah vena pada ekstremitas bawah, kemudian adanya fibrin cuff theory atau terjebaknya fibrin di dalam subung fibrin, kemudian ada inflammatory threat yang memiliki pengaruh dari sel-sel inflamasi dan juga adanya disregulasi dari sitokin proinflamasi yang menyebabkan tidak terkontrolnya inflamasi dan menyebabkan ulkus sulit untuk beregenerasi. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Mahardani dengan NIM 058 akan membawakan mengenai patofisiologi. Jadi, ulkus statis terjadi dikarenakan karena adanya hipertensi pada vena. Hipertensi ini akan mengakibatkan renggangnya endotel dan mengaktifkan leukosit, yang mana akan mengaktifasi kaskade inflamasi dan meningkatkan produksi MMP. MMP di sini berperan penting dalam pembentukan fase kronis karena produksi MMP akan mengaktifkan mitogen activated protein kinase pathway yang menyebabkan terjadinya overexpress P38.
Koprexpress P38 ini akan menghambat proliferasi sel sehingga penyembuhan luka pada ulkus akan menjadi lama. Dan patofisiologi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Surasanggrajalis dengan 3 digit NIM terakhir 1. Baik, pada tanda dan gejala ulkus statis. Jadi, ketika darah berkumpul di pembuluh darah di kaki bagian bawah, cairan dan sel darah bocor ke kulit dan jaringan lain. Hal ini dapat menyebabkan kulit menjadi gatal, titik, dan menyebabkan perubahan kulit yang disebut dermatitis statis. Ini adalah tanda awal dari venous insufficiency. Baik, dilihat pada gambar bahwa kaki pasien mengalami bengkak, berat, dan kram. Kemudian terjadi perubahan warna, tampak merah tua, ungu, ataupun coklat, dan kulit yang mengeras. Ini merupakan suatu tanda adanya darah yang menggenang. Pasien juga akan merasakan gatal dan juga kesulitan. Kemudian tanda gejala ulkus statis meliputi luka dangkal dengan dasar merah, kadang tertutup jaringan kuning, perbatasan berbentuk tidak rata, kulit di sekitarnya dapat berkilau, terasa kencang, hangat, atau panas, dan adanya perubahan warna, sakit pada kaki, dan jika luka terinfeksi, mungkin akan menimbulkan bau tidak sedap, dan nanah bisa keluar dari luka. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Audrian Renata Putra dengan 3 digit yang terakhir 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor resiko dari ulkus statis. Jadi ada beberapa faktor resiko yang dari ulkus statis tersebut, diantaranya ada usia yang 55 tahun atau lebih, kemudian ada riwayat keluarga dengan insufisiensi vena kronis, kemudian ada IMT atau indeks massa tubuh yang tinggi atau obesitas, kemudian ada riwayat emboli paru atau trombosis vena sebelumnya, kemudian memiliki riwayat tulang atau sendi di ekstremitas bagian bawah, kemudian ibu hamil, kemudian juga ada riwayat keluarga dengan tukak pergelangan kaki atau ankle, kemudian juga kurangnya aktivitas fisik, kemudian riwayat ulkus sebelumnya, dan juga adanya reflux vena di deep vein atau vena dalam, kemudian adanya lipodermatosklerosis yang berat, seperti pada kondisi panikulitis yang menyebabkan indurasi atau perenggangan kulit, peningkatan pigmentasi, kemudian dan juga pembengkakan serta kemerahan. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Cek, baik, perkenalkan nama saya Gigi Satya Agastia dengan NIM 082. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama studi imaging ekstremitas bawah untuk menentukan diagnosis ketika tes non-invasif menunjukkan pedal perfusion yang tidak normal. Jadi yang pertama itu ada angiografi yang dapat dilakukan jika ingin mendapatkan visualisasi pembuluh darah ekstremitas bawah sesuai yang diinginkan. Pada penelitian, aliran femoralis cukup disarankan karena dapat menunjukkan perfusi darah kaki sampai ke ankle, dan plantar arch dapat divisualisasikan juga jika lokasi luka terjamin cukup jauh. Dan selanjutnya ada magnetic resonance angiografi juga berguna untuk mengevaluasi pembuluh darah ekstremitas bawah dibandingkan dengan angiografi atau pembedahan konvensional. Itu MRA juga dapat mendeteksi semua aliran pembuluh darah bila dibandingkan dengan angiografi konvensional dan lebih sensitif daripada arteriografi konvensional untuk memvisualisasikan aliran pembuluh darah dan arterial stenosis. Dan untuk imaging test pada pembuluh vena dapat dilakukan Doppler duplex scanning yang dapat mendeteksi venous reflux dengan sensitivitas lebih dari 75% dibandingkan dengan descending venografi yang hanya sekitar 40%. Pada penelitian juga dinyatakan bahwa penggabungan antara Doppler duplex scanning dengan air plethysmography dapat membantu mendiferensiasikan antara penyakit vena yang berat dengan yang ringan. Dan yang kedua ada ascending venografi yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan informasi anatomi yang terperinci. Penelitian ini juga dapat mengungkapkan potensi kanal aksial, perforator inkompetent, obstruksi, dan adanya deep vein thrombosis. Untuk yang nomor 3 bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Junta Srinanda dengan 3 digit NIM terakhir 123. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai diagnosis. Metode pengukuran adekuasi sirkulasi ekstremitas bawah dapat dibagi menjadi beberapa metode, di antaranya yaitu Echo Brachial Index atau BI, Biodigital Pressure, Xenon 133 Clearance, atau Transcutan Oxygen Tension. Mungkin sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Farha dengan 3 digit NIM terakhir 161. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding.
Beberapa diagnosis banding dari ulkustatis sendiri ada yang pertama ada ulkus arterial, kemudian ada vaskulitis leukositoplastika, kemudian poliartritis nodosa, pyoderma gangrenosum, nekrobiosis lipoidika diabetikorum, dan basoselular karsinoma. Mungkin sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ngurah Bagus Agung, Suryana Dikeswara Dusta Negara, dengan 3 digit NIM terakhir 217. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penataksanaan dari ulkustasis. Next. Untuk penataksanaan yang pertama yaitu dengan medikamentosa, ada 3. Yang pertama ada terapi kompresi. Itu merupakan perawatan standar pada pasien dengan ulkustasis. Beberapa studi menunjukkan bahwa pasien bahwa ulkustasis sembuh lebih cepat pada pasien yang diberikan terapi kompresi dibandingkan yang tidak diberikan. Terapi kompresi ini dapat mengurangi edem, mempercepat penyembuhan ulkus, memperbaiki aliran vena, dan mengurangi rasa nyeri. Untuk yang kedua ada elevasi kaki yang dikombinasi dengan terapi kompresi. Pada elevasi kaki ini kaki diangkat lebih tinggi dari jantung yang bertujuan untuk mengurangi edem, mempercepat penyembuhan ulkus, dan memperbaiki mikrosirkulasi dan oksigenasi. Yang ketiga ada tracing. Untuk tata laksana selanjutnya ada medikamentosa, diberikan obat pentoxifilin sebagai terapi tambahan dari terapi kompresi. Pentoxifilin ini merupakan penghambat agregasi platelet yang menyebabkan viskositas darah menurun sehingga mikrosirkulasi membaik. Selanjutnya ada iloprost, merupakan vasodilator yang mencegah agregasi platelet, tetapi harganya cukup mahal. Yang terakhir adalah profilaksis berupa antibiotik topikal maupun sistemik, karena ulkus itu merupakan pintu masuk dari infeksi sistemik. Untuk yang ketiga ada terapi bedah. Oleh karena ulkustasis ini kemungkinan sembuhnya sangat kecil, maka diperlukan tindakan bedah. Tindakan bedah yang pertama ada skin graft. Ini digunakan pada pasien dengan ulkustasis yang besar, yaitu dilakukan autograft dengan mengambil sel atau kulit dari tempat lain, tapi masih dalam pasien yang sama, atau bisa dengan kulit buatan yang ekivalennya sama dengan kulit manusia. Tetapi tindakan bedah ini umumnya tidak efektif jika ada edem yang persisten. Untuk yang kedua ada debridement, yaitu pengangkatan jaringan yang terinfeksi bakteri dan pengangkatan jaringan nekrosis. Yang terakhir ada pembedahan untuk insufisiensi vena, berfungsi untuk mengurangi reflux vena, mencegah kambuhnya ulkus, dan mempercepat penyembuhan. Pilihan bedah untuk penanganan insufisiensi vena ini bisa dengan pengangkatan vena superficialis yang rusak, ablasi vena savena, terapi laser, dan atau skleroterapi. Baik, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Devintan Sumarta dengan 3 digit NIM terakhir 225. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai komplikasi dan juga prognosis dari ulkustatis. Jadi komplikasi utama dari ulkustatis itu sendiri yaitu adanya infeksi. Jadi infeksi pada luka dapat mengganggu proses penyembuhan. Antibiotik sistemik tidak diperlukan kecuali terdapat adanya tanda klinis dari infeksi. Tanda-tanda bahwa ulkustatis memerlukan pengobatan antibiotik yaitu meliputi kemerahan dan juga pembengkakan pada kulit di sekitar luka, meningkatnya kehangatan, meningkatnya rasa sakit, meningkatnya ukuran luka, meningkatnya keluarnya cairan bernanah dari luka, dan juga demam. Antibiotik topikal tidak dianjurkan karena dapat memperlambat laju penyembuhan luka, meskipun antibiotik memiliki sifat bakterisida. Next. Baik, jadi untuk prognosisnya di sini itu sendiri yaitu tergantung dari penanganan yang tepat pada penyebab utamanya. Jadi pada pasien dengan ulkus vena tampak memiliki prognosis yang buruk dengan hanya 40% sembuh tanpa adanya riwayat ulcerasi berulang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Madehri Jadinata dengan NIM terakhir 201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Ulkustasis adalah penyebab paling umum dari kehilangan kulit ketebalan penuh kronis pada tungkai bawah. Untuk rata-rata waktu kekambuhan adalah 42 minggu. Penyebab ulkustatis yang paling sering adalah tekanan yang tinggi pada pembuluh darah vena ekstremitas bawah,
Untuk tanda dan gejala ulkustasis, luka dangkal dengan dasar merah, kadang tertutup jaringan kuning, perbatasan tidak rata, kulit di sekitarnya berkilau, kencang, hangat dan berubah warna, sakit pada kaki, dan jika terinfeksi, mungkin akan bau tak sedap dan bisa keluar nanah. Ulkus pada vena terbentuk karena adanya hipertensi pada vena. Faktor risiko dari ulkustasis diantaranya adalah lipodermatosklerosis berat. Studi imaging dapat berupa angiografi, magnetic resonance angiography, atau MRA, dan Doppler duplex scanning. Untuk diagnosis banding dari ulkus statis dapat berupa ulkus arterial, vaskulitis leukositoklaristika, poliarteritis. Lalu untuk penata laksanaannya dapat berupa terapi non-medikamentosa, terapi medikamentosa, dan terapi bedah. Komplikasi utamanya dapat berupa infeksi dan prognosis tergantung dari penanganan pada penyebab utamanya. Sekian presentasi dari SGD A1. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.